Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sahabat rumah Quran dan Sunnah dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang sholatnya orang yang sakit. Ikogi kumala saya tahu ya wadi gadina sempajang ya rega tetai mas sempajang. Jika orang sakit ya tidak mampu berdiri, mungkin oleng-oleng ya, atau kakinya sakit dan lain sebagainya. Jadi dia tidak mampu berdiri, maka dengan bersandar pada sesuatu yang ia sholat dengan duduk. Boleh duduk. Jika ia tidak bisa duduk, biasa kalau asam urat kena lutut, ya pakai kursi. Ya. Jadi sholat dengan duduk di kursi. Ya, maka dia raki. Jika ia tidak bisa duduk, maka ia sholat dalam keadaan miring. Jika ia tidak sanggup miring, ia sholat dengan berbaring dengan menjulurkan kedua kakinya menghadap kiblat dan menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Ya, tinggal dibedakan saja antara sujud dengan ruku. Nah, begitu juga kalau kita duduk, apakah duduk di kursi atau duduk melantai, rukunya lebih di atas daripada sujud. Jadi kalau sudah ruku, sujud ke bawah lagi sedikit. Peti mariawa sujud. Jika ia tidak bisa ruku, ya, tidak bisa goyang sama sekali. Dia nanulek kedo-kedo. Ya, dia tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Berbaring saja, diimpus. Kepalanya tidak bisa goyang-goyang. Ya, untuk membungkuk, untuk sujud dan ruku. Maka ia sholat dengan isyarat dan tidak boleh meninggalkan sholat. Jadi dia tetap sholat ya, walaupun menggunakan isyarat ya, kedo-kedo mani. Ya. Dia tidak boleh meninggalkan sholat apapun sakit alasannya. Karena Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, aku sakit wasir. Ada sesuatu yang selalu mau keluar dari dubur. Kau ini bahasa gina ya agak senah. Pelo agak garo. Jadi wasir. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang cara sholat, ya, sehingga saya bertanya kepada Nabi, ya, bagaimana caranya saya sholat ya Rasulullah? Tak bisa duduk. Kemudian beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri. Ya, jika engkau tidak bisa sholat dengan berdiri, duduklah. Jika engkau tidak bisa sholat dengan duduk, sholatlah dengan miring. Maksudnya baring. Jika engkau tidak bisa sholat dengan duduk, jika engkau tidak bisa miring, sholatlah dengan berbaring. Terlentang. Jika engkau tidak bisa miring, sholat dengan berbaring. Ini diriwayatkan Al-Bukhari. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya dengan sesuatu yang tidak mampu dikerjakannya. Semua beban yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba bisa kita jalani sesuai kemampuan kita. Ya. Jadi ibadah itu sesuai kemampuan. Perintah. Ya, kalau perintah Allah itu sesuai kemampuan, yang penting dimaksimalkan
Sedangkan kalau larangan harus dipaksa meninggalkan larangan itu. Ya, berkaitan dengan sholat, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Jangan karena sakit. Justru kalau kita sakit harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Perbaiki kualitas sholat kita. Ya, kasingnya harus sampajatta. Sebab mau maga tumatu komate ki ya sampajang itu ki. Jadi pentila ada harus sampajangnya. Sebelum mati ki ya pegok memang nih. Ya. Jadi seperti itu orang yang sakit tidak ada alasannya. Tidak bisa ki berdiri ya duduk mau ki pakai kursi. Ya, kadira ki sampajang. Kalau di sujud matu ya arroko ki mau ki pakai meja boleh. Pakai meja untuk sujud. Paling kode ya peti rokok-rokok nih. Ya wana rokok sujud Atau mungkin pakai selembak ke lantai mulai mau majek ko jeta. Ya duduk ya, seperti biasa. Cuma tidak berdiri lagi. Ya, kalau tidak bisa ya berbaring nih. Mau miring, mau terlentang. Jangan tinggalkan sholat. Ya mungkin seperti itu yang kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua tentang cara sholat orang yang sakit. Ya, caranya saja yang dirubah, bukan sholatnya yang ditinggalkan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.